down, I know you got me, baby. Selamat siang, perkenalkan nama saya Eman Jenifer Sipka dengan NIM 2024 0602 0102. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas individu saya mata kuliah kimia organik. Melalui video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, jenis-jenis gugus fungsi dan strukturnya. Yang kedua, jenis hibridisasi dan contoh. Yang ketiga, gambar dan nama senyawa dari C7H16, C6H14O. Dan yang terakhir, reaksi pembentukan senyawa obat tetraxilin. Yang pertama, gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah kelompok atom tertentu dalam molekul organik yang menentukan sifat kimia dan reaktivitas senyawa tersebut. Beberapa contoh gugus fungsi yaitu yang pertama alkohol, OH. Nama gugus fungsi hidroksil, struktur umum ROH. Contoh etanol CH3CH2OH. Yang kedua eter, O. Nama gugus fungsi eter, struktur umum RO R aksen. Contoh dietil eter CH3CH2O CH2CH3. Nomor 3 keton. Nama gugus fungsi karbonil, struktur umum R CO R aksen. Contoh aseton CH3CO CH3. Keempat aldehid CHO. Nama gugus fungsi aldehid, struktur umum R CHO. Contoh formaldehid HCHO. Yang kelima asam karboksilat COOH. Nama gugus fungsi karboksil, struktur umum R COOH. Contoh asam asetat CH3COOH. Yang kedua, hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom seperti S dan P untuk membentuk orbital baru yang disebut orbital hibrida. Tujuannya, hibridisasi adalah agar atom dapat membentuk ikatan kimia dengan geometri dan sudut yang sesuai dengan bentuk molekul sebenarnya. Misalnya, atom karbon dalam metana CH4 mengalami hibridisasi sp3 agar bisa membentuk 4 ikatan koivalen yang setara dan tersusun secara terhibridisasi. Dengan hibridisasi, struktur molekul dapat dijelaskan secara lebih akurat dan berdasarkan bentuk ruang dan arahan ikatan. Selanjutnya, contoh jenis hibridisasi. Terdapat 3 macam jenis contoh hibridisasi, yaitu yang pertama, hibridisasi sp3. Jumlah domain elektron 4 ikatan tunggal. Bentuk geometri tetrahedral, sudut 109,5 derajat. Contoh senyawanya metana CH4, atom C dalam etana CH3CH3. Yang kedua, hibridisasi sp2. Jumlah domain elektron 3, ada ikatan rangkap 2. Bentuk geometri trigonal planar. Sudut 120 derajat. Contoh senyawa etana CH2 rangkap 2 CH2. C pada gugus karbonil seperti di aseton CH3CO CH3. Yang terakhir, hibridisasi sp. Jumlah domain elektron 2, ada ikatan rangkap 3 atau bentuk linear. Bentuk geometri linear, sudut 180 derajat. Contoh senyawa EUNA CH rangkap 3 CH. Karbon dalam karbon dioksida O rangkap 2 C rangkap 2 O. Yang ketiga, isomer.
Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur atom atau susunan ruangan berbeda. Karena strukturnya berbeda, sifat-sifat dan kimianya juga bisa berbeda, walaupun jumlah dan jenis atomnya tetap sama. Selanjutnya, contoh isomer dari C7H16. Di situ terdapat gambar, bisa dilihat. Yang pertama ada heptana, kedua 2-metil heksana, 3 2,2 metil petana, yang keempat ada 2,3 dimetil petana, yang kelima ada 3 metil heksana. Selanjutnya, contoh isomer dari C6H14O. Di situ ada terdapat gambar, bisa dilihat. Ada 1 heksonal, 2 heksonal, ada 3 heksonal, kemudian 2 metil 3 heksonal, 3 heksona, lalu ada 2 metil 3 heksonal, kemudian berikut ada 1 heksonal, dan yang terakhir 1 etoksin butana. Selanjutnya yaitu reaksi pembentukan senyawa obat tetrasiklin. Apa itu obat tetrasiklin? Obat tetrasiklin adalah kelompok antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintetis protein bakteri sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri terhenti. Terdapat ciri-ciri tetrasiklin. Yang pertama, efektif lawan bakteri Gram. Yang kedua, obat infeksi, jerawat, tifus, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tidak untuk anak 8 tahun dan ibu hamil. Terdapat juga efek samping, yaitu gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare. Ada perubahan warna gigi pada anak-anak. Ada reaksi alergi seperti ruam, gatal. Lalu ada juga kerusakan hati atau hepatotoksisitas. Lalu ada juga kerusakan ginjal. Selanjutnya, reaksi pembentukan obat tetrasiklin. Bisa dilihat di gambar. Dari pertama, fermentasi, kemudian turun, ada reduksi, lalu terakhir ada tetrasiklin. Berikut ada referensi yang saya dapatkan dari materi yang saya jelaskan tadi, bisa dilihat di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.